begini, saya selesaikan dulu. Ini diserahkan resmi di pengadilan dan saya sudah mengkonfirmasi ke beliau, ini adalah karyanya beliau. Ini masalah kredibilitas nama universitas. Keberatan yang mulia sekali lagi. Sebentar. Ada pendapat dari bukan Anda yang buat ini atau beliau yang buat? Belum, Anda menuduh satu konteks penjiplakan yang sangat implikasinya luar biasa. Gini. Sebentar ya. Mohon izin ya. Bagaimana pendapat dibuatkan oleh jaksa? Ini sebelum menjadikan istilah itu. Nah ini Anda baca ini. Sebentar. Ini dua hal yang berbeda. Halaman dan poin-poin yang disampaikan juga berbeda. Nah ini harus dicermati dulu. Maka ketika pada saat itu mengatakan ini adalah soal kiprah dan seterusnya, ini adalah persoalan yang serius. Anda harus menghargai aliran itu banyak yang enggak. Nah, yang Prof. Hipno ada 9 poin yang diterangkan di affidavit ini. Kemudian Pak Taufik ada 18 poin. Nah, ini penilaian saudara mengatakan ini adalah kiprah. Itu penilaian saudara sekali lagi ya, penilaian saudara ya. Ya, itu saya kira dari kami juga berbeda. Jadi kembali saya tegaskan lagi. Jadi kita sama-sama masing-masing ini baik termohon maupun termohon pasti mendalilkan keadilan. Ya. Jadi saya ambil kesimpulan dari yang dipermasalahkan sekarang. Affidavit yang diserahkan kepada saya ini yang menjadi acuan untuk saya. Ya. Sekarang saya berikan kesempatan sebebas-bebasnya bertanya kepada ahli ini. Apakah di luar itu maksudnya isinya ya, apakah sehubungan dengan keahlian para ahli itu silakan. Ya, ini saya terangkan aja. Ya. Jadi dari ini kita bisa juga berikan. Kalau memang ada tindak lanjut terhadap itu ya. Ya, ini mohon izin ya, karena kami tidak lanjut. Kami akan melaporkan tindakan pengkhianatan dalam dunia akademisi. Ya, silakan. Mohon izin ya, mungkin satu lagi. Ini ahlinya ada. Apa yang diterangkan di poin-poin ini ahlinya ada. Dia tulis. Nah, supaya menjadi tidak bertentangan lagi ini, ya, supaya tidak bertentangan. Sekarang apa yang diterangkan di persidangan itu memang itulah sekiannya. Itulah yang kami pegang. Kenapa ini selalu saya minta affidavitnya selama ini, baik saksi dari ahli dari termohon maupun dari termohon, karena memang kita keterbatasan untuk ada penulisannya bahasa yang tidak kita mengerti, jangan pula kita salah ketik, supaya kami menggampangkan kami dalam mengutip itu di dalam putusan kami, itu intinya. Namun apa yang disampaikan di persidangan ini, itulah yang menjadi yang kita terima, yang kita tuangkan dalam putusan kita. Itu aja ya. Jadi kalau sudah di pertentangan sekarang kesempatan untuk bertanya kepada ahlinya. Iya, kami dari awal berniat ingin bertanya kepada ahli. Tapi tadi karena dengan peristiwa ini, ya sudah kita lihat sama-sama bahwa ini ada penjiplakan sama persis, dan itu menurut kami secara akademik tidak. Ini istilah penjiplakan yang kami keberatan. Anda mau pakai istilah apa pun terserah Anda. Saya mau pakai istilah saya. Ini istilah kepada orang lain. Ya, ini kepada ahli kami. Ini istilah penjiplakan ini. Iya, betul. Kalau Anda tak suka, Anda tuntut. Kalau enggak, saya tuntut mereka. Silakan begitu. Begini aja. Bagi kami ini penjiplakan. Titik komanya itu sama persis. Istilah penjiplakan yang kami keberatan. Silakan bertanya. Istilah penjiplakan jangan gunakan istilah itu lagi. Kamu mau ngomong ke saya? Ya, kamu mau ngaku. Kamu mau saya ngaku?
ini kesempatan kami ingin menegaskan bahwa setelah membaca yang tertulis dari saudara ahli yang dikatakan dari diakui dibuat sendiri, lalu ternyata kami teliti sama persis dengan yang dibuat oleh keadilannya, kami meragukan keahlian saudara dan kami akan memproses ini secara akademik siapa yang menjiplak ini. Dan untuk itu kami tidak menganggap sebagai ahli dan kami tidak akan menanyakan apapun kepada dia. Terima kasih ya. Ada kegiatan yang penyidikan ya dalam rangka mencari bukti, melengkapi bukti, ya menangkap. Kemudian ketika bicara tentang pencarian bukti setelah penangkapan itu sebetulnya sifatnya masih ongoing proses kan seperti itu ya. Nah pertanyaannya kemudian ketika penetapan tersangka, ya penetapan tersangka sudah dilakukan berdasarkan dua alat bukti yang cukup, maka pencarian alat bukti ya tambahan atau menyempurnakan pembuktian terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan bukti itu masih dimungkinkan, masih berjalan dalam tahapan itu karena sifatnya masih ongoing proses. Apakah seperti itu? Iya, izin yang mulia. Karena di dalam hukum kita itu kan barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Dengan demikian, siapa yang menuduh adalah bukti atau penuntut. Semaksimal mungkin bukti-bukti untuk menuduhkan itu harus berarti tidak terus bertambah terus sampai pada batas apa istilahnya pelimpahan. Sampai kemudian dinyatakan lengkap. Itu yang menjadikan itu. Baik, berikutnya ini terkait dengan penunjukan penasihat hukum, ya, kaitannya dengan hak tersangka pada saat pemeriksaan sebagai tersangka itu dilakukan oleh penyidik, ya, kaitannya dengan penunjukan penasihat hukum. Nah di pasal 56 KUHP kan diberikan pengaturan mengenai hal-hal ya, atau kondisi di mana penunjukan itu harus atau wajib bahkan diperintahkan oleh undang-undang. Nah menurut ahli ya, berdasarkan pasal 56 ini ya, tugas yang diberikan kepada seorang penasihat hukum dalam konteks dia menjalankan perintah undang-undang ya, ditugaskan oleh penyidik ya, untuk mendampingi seorang tersangka dalam konteks pemeriksaan atau dalam untuk kepentingan pemeriksaan ya. Pertanyaannya adalah seorang penasihat hukum yang ditunjuk ya, melakukan pendampingan dalam kegiatan perusahaan itu apakah juga sama